Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Tandina selaku dosen pengampu mata kuliah Tata Kelola dan Manajemen Risiko. Di sini kami dari kelompok C akan menjelaskan materi mengenai risk register dan mitigasi pada siklus ekuitas. Sebelumnya, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Melanie Amelia, NPM 275, lalu rekan saya Julia Bintang, NPM 078, Sania Lulu, NPM 127, Aisyah Amalia, NPM 220, Nur Azza, NPM 269, Francisco Saverius, NPM 284, Salwa Febianti, NPM 316, dan Dani Hena, NPM 410. Konteks manajemen risiko pada siklus ekuitas. Siklus ekuitas merupakan bagian dari siklus pembiayaan. Dua kelas transaksi utama dalam siklus pembiayaan adalah transaksi utang jangka panjang dan transaksi ekuitas pemegang saham. Siklus pembiayaan berkaitan dengan siklus pengeluaran ketika kas dikeluarkan untuk bunga obligasi, pelunasan obligasi, dividen tunai, dan pembelian saham treasury. Aktivitas pembiayaan mencakup transaksi dan kejadian di mana kas diperoleh dari atau dikembalikan kepada kreditur atau pemilik. Aktivitas pembiayaan meliputi perolehan utang, sewa modal atau capital leases, penerbitan obligasi atau saham, pelunasan utang, pembelian saham treasury, dan pembayaran dividen. Lalu ada tujuan dan lingkup siklus ekuitas. Tujuan audit ekuitas pemegang saham berfokus pada assertive valuation or allocation yang mencakup pemeliharaan, perbedaan paid-in capital and retained earnings, dan presentation and disclosure yang mencakup pengungkapan yang tepat atas modal saham dan dividen. Nah, lingkup pengujian dalam siklus ekuitas itu yang mencakup yang pertama ada lingkup pengujian transaksi. Setiap perubahan dalam akun modal saham atau capital stock harus ditelusuri ke dokumentasi pendukung. Apabila imbalan atas saham bukan berupa kas, auditor harus memeriksa secara seksama dasar penilaiannya. Setiap etika retained earnings kecuali posting laba bersih harus ditelusuri ke dokumentasi pendukung. Entry untuk deklarasi dividen dan apropriasi laba ditelusuri ke buku risalah rapat. Yang kedua ada lingkup pengujian rincian saldo. Pengujian substantif ekuitas pemegang saham meliputi menelaah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, terutama pada audit awal, yang mana itu hal-hal penting yang ditemukan harus dicatat dalam kertas kerja dan digunakan untuk menentukan apakah Dewan Direksi telah bertindak dalam batas kewenangannya. Yang kedua, menelaah otorisasi dan syarat-syarat penerbitan saham yang merupakan pengujian substantif yang berkaitan dengan assertion existence or occurrence dan rights and obligation (RNO). Ketiga, mengkonfirmasi saham yang beredar dengan register dan transfer agent. Nah, ketika klien menggunakan register auditor harus mengkonfirmasi total saham yang diotorisasi, diterbitkan, dan beredar pada tanggal neraca. Yang selanjutnya ada memeriksa buku sertifikat saham. Ini diperlukan ketika klien bertindak sebagai transfer agent sendiri. Lalu ada juga memeriksa sertifikat saham treasury, ini berkaitan dengan asersi ERO, completeness, dan RNO. Yang ketiga, yang selanjutnya ada resiko inherent dalam pengelolaan ekuitas. Nah, dari sudut pandang resiko inherent, resiko kesalahan saji dalam pelaksanaan dan pencatatan transaksi siklus pembiayaan adalah rendah. Penilaian resiko inherent dari risiko pengendalian adalah rendah untuk eksesi saldo akun ketika transaksi saham rutin ditangani oleh register dan transfer agent yang independen. Namun demikian, terdapat area yang tetap perlu diperhatikan, yaitu penentuan detection risk. Karena resiko inherent dan resiko pengendalian dinilai rendah, maka auditor dapat menetapkan detection risk pada tingkat yang lebih tinggi, sehingga pengujian substantif yang diperlukan relatif lebih sedikit dibandingkan siklus lain seperti siklus pendapatan atau pengeluaran. Pada siklus investasi, risiko inherent dapat meningkat karena adanya potensi
bahwa aset yang dibuang atau dihentikan penggunaannya tidak dihapus bukukan. Selain itu, informasi audit atas saldo awal aset tetap merupakan salah satu resiko terbesar dalam penugasan audit awal karena mungkin belum menelaah transaksi yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salwa Febianti Anggita dengan NPM akhir 316. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang resiko kecurangan dalam transaksi ekuitas, yang dimana transaksi ekuitas seperti penerbitan saham, pembelian kembali saham atau treasury stock, dan pembagian dividen itu seringkali melibatkan adanya nilai nominal yang sangat besar dan keputusan strategis tingkat tinggi. Nah, hal itu justru membuat siklus ekuitas itu rentan terhadap tindakan kecurangan fraud, baik untuk keuntungan pribadi maupun manipulasi laporan keuangan demi kepentingan korporasi. Nah, kecurangan dalam transaksi ekuitas itu dipicu oleh tiga faktor utama. Yang pertama ada tekanan atau pressure yang berupa tuntutan pasar atau investor untuk mencapai target laba demi menjaga harga saham tetap tinggi. Yang kedua ada kesempatan atau opportunity yang dimana muncul akibat lemahnya pengawasan dewan komisaris pada struktur transaksi ekuitas yang rumit. Lalu yang terakhir ada rationalization atau rasionalisasi yang dimana manajemen membenarkan tindakan manipulasi tersebut demi alasan darurat atau menyelamatkan nilai perusahaan dalam jangka pendek. Nah, ada beberapa bentuk resiko kecurangan yang sering terjadi dalam transaksi ekuitas, yaitu yang pertama adalah manipulasi penerbitan saham yang dimana menerbitkan saham tanpa otoritas resmi dari RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham atau Dewan Komisaris. Lalu risiko yang kedua yaitu penggelapan dana hasil penjualan saham yang dimana dana yang masuk investor atau pasar modal itu tidak sepenuhnya disetorkan ke rekening resmi perusahaan, melainkan dialihkan ke rekening pribadi oknum manajemen. Nah, risiko yang ketiga yaitu kecurangan dalam pembagian dividen yang dimana membagikan dividen kepada pihak yang tidak berhak atau merekayasa daftar pemegang saham. Dan yang keempat ada transaksi pihak berelasi yang dimana melakukan buyback atau pembelian kembali saham milik grup atau kerabat manajemen dengan harga yang jauh di atas pasar yang merugikan pemegang saham minoritas. Selanjutnya di sini ada teknik penjaminan risiko pada ekuitas yang dimana teknik penjaminan risiko pada ekuitas itu merupakan cara atau prosedur yang digunakan perusahaan untuk memastikan bahwa transaksi ekuitas seperti modal saham dan dividen itu dicatat dengan benar, aman, dan sesuai aturan. Nah, tujuannya adalah memberikan keyakinan kepada pemegang saham, regulator atau seperti OJK, dan pemangku kepentingan bahwa seluruh pencatatan modal, penerbitan saham, hingga pembagian dividen itu telah dilakukan secara akurat, legal, dan transparan. Nah, teknik penjaminan risiko yang pada ekuitas antara lain yang pertama ada pengendalian internal, yang dimana perusahaan itu membuat sistem pengawasan agar transaksi ekuitas itu berjalan sesuai prosedur. Nah, lalu yang kedua itu ada otorisasi transaksi di mana setiap perubahan modal atau pembagian dividen itu harus mendapatkan persetujuan manajemen atau RUPS. Dan yang ketiga ada verifikasi dokumen yang dimana dokumen seperti akta perubahan modal, sertifikasi saham, dan notulen itu diperiksa keasliannya. Lalu yang keempat ada rekonsiliasi data yang dimana yaitu dengan mencocokkan catatan akuntansi dengan dokumen perusahaan dan data pemegang saham. Yang kelima itu ada audit internal dan eksternal yang dimana audit dilakukan untuk memeriksa kewajaran saldo ekuitas dan mendeteksi kecurangan. Dan yang terakhir ada penggunaan teknologi yang dimana perusahaan itu dapat menggunakan sistem akuntansi dan pembatasan akses data untuk menjaga keamanan informasi ekuitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Salnia Yuli Fitriana dengan NPM akhir 127. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dan tingkatan assurance dalam pengelolaan ekuitas. Jadi, secara umum, assurance ini dapat dipahami sebagai proses pemberian keyakinan bahwa suatu aktivitas dalam perusahaan telah dilakukan dengan benar, sesuai aturan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam konteks pengelolaan ekuitas, assurance bertujuan untuk memastikan bahwa modal pemilik atau pemegang saham dikelola secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar akuntansi maupun regulasi yang berlaku. Di sini terdapat 3 tingkatan assurance dalam pengelolaan ekuitas, yaitu yang pertama adalah assurance internal. Tingkatan ini dilakukan oleh manajemen perusahaan. Tujuannya adalah memastikan bahwa pencatatan ekuitas seperti modal, laba ditahan, dan dividen sudah sesuai dengan kebijakan akuntansi perusahaan. Misalnya, ketika perusahaan membagikan dividen, manajemen harus memastikan bahwa keputusan tersebut sesuai dengan jumlah laba ditahan dan tidak mengganggu kondisi keuangan perusahaan. Yang kedua, yaitu assurance dari fungsi pengawasan. Pada tingkatan ini, pengawasan dilakukan oleh pihak seperti auditor internal, komite audit, atau dewan komisaris. Perannya adalah menilai apakah pengendalian internal perusahaan sudah berjalan efektif. Fungsi ini penting karena dapat membantu mencegah risiko salah saji laporan keuangan, penyalahgunaan ekuitas, atau keputusan manajemen yang tidak sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Yang ketiga adalah assurance eksternal. Assurance ini dilakukan oleh auditor independen dari luar perusahaan. Auditor eksternal memberikan keyakinan objektif bahwa akun-akun ekuitas telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi. Dengan adanya assurance eksternal, laporan keuangan perusahaan menjadi lebih dipercaya oleh investor, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam peran teknologi dalam risk assurance terkait ekuitas. Jadi, dalam pengelolaan ekuitas, teknologi memiliki peran yang sangat penting karena dapat membantu perusahaan memastikan bahwa setiap informasi mengenai modal, laba ditahan, tambahan modal disetor, dan dividen dicatat secara akurat, transparan, serta sesuai dengan standar akuntansi. Dengan adanya teknologi, proses pengawasan terhadap ekuitas tidak lagi hanya dilakukan secara manual, tetapi dapat dilakukan dengan lebih cepat, terstruktur, dan minim kesalahan. Di sini terdapat beberapa peran teknologi dalam mendukung risk assurance terkait ekuitas, yaitu yang pertama, teknologi berperan dalam meningkatkan akurasi pencatatan ekuitas. Melalui sistem informasi akuntansi, setiap transaksi yang berkaitan dengan ekuitas dapat dicatat secara otomatis dan terintegrasi. Hal ini membantu mengurangi risiko kesalahan pencatatan, misalnya kesalahan dalam mencatat perubahan modal, pembagian dividen, atau saldo laba ditahan. Lalu yang kedua, teknologi memudahkan pemantauan secara real time. Dengan menggunakan sistem seperti ERP atau Enterprise Resource Planning, perusahaan dapat melihat perubahan data ekuitas secara cepat dan terkini. Misalnya, manajemen dapat langsung mengetahui perkembangan saldo modal, laba ditahan maupun keputusan pembagian dividen tanpa harus menunggu laporan manual yang memerlukan waktu yang lebih lama. Lalu yang ketiga, teknologi juga mendukung proses audit dan pengawasan. Penggunaan data analytics membantu auditor dalam menganalisis data ekuitas dalam jumlah yang besar. Dengan teknologi ini, auditor dapat menemukan transaksi yang tidak wajar, mendeteksi pola kesalahan, serta mengidentifikasi potensi kecurangan. Jadi, proses audit menjadi lebih efektif karena pemeriksaan tidak hanya berdasarkan sampel, tetapi dapat mencakup data yang lebih luas. Lalu yang keempat, teknologi berperan dalam meningkatkan keamanan data ekuitas. Sistem akses, kata sandi, dan audit trail membantu perusahaan menjaga kerahasiaan serta keandalan data. Audit trail juga memungkinkan perusahaan mengetahui siapa yang mengubah data, kapan perubahan dilakukan, dan bagian apa yang diubah. Hal ini penting agar setiap perubahan data ekuitas dapat dipertanggungjawabkan. Nah, sebagai tambahan, penggunaan teknologi dalam risk assurance juga dapat meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan. Perusahaan yang memiliki sistem teknologi yang baik akan lebih mudah menjaga transparansi laporan keuangan dan mengurangi risiko manipulasi data. Selain itu, teknologi juga membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang lebih tepat karena data yang tersedia lebih cepat, akurat, dan dapat dipercaya. Namun, perlu diperhatikan bahwa penggunaan teknologi juga memiliki risiko seperti risiko kebocoran data, serangan cyber, atau kesalahan sistem. Oleh karena itu, perusahaan tetap perlu menerapkan pengendalian internal yang kuat seperti pembatasan akses, pencadangan data, serta pemeriksaan sistem secara berkala. Oke, untuk materi lebih lanjut akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait risk register, ekuitas, dan perubahan modal. Risk register atau daftar risiko merupakan instrumen strategis dalam manajemen risiko korporasi yang berfungsi untuk mengidentifikasi,
menilai dan mengelola ancaman terhadap pencapaian tujuan organisasi. Dalam konteks struktur modal, ekuitas itu bukan hanya sekedar komponen laporan keuangan, melainkan refleksi dari hak residual pemegang saham dan fondasi keberlanjutan bisnis. Oleh karena itu, pengawasan terhadap perubahan modal memerlukan tata kelola yang ketat. Perubahan modal baik melalui penerbitan saham baru, pembelian kembali saham maupun distribusi dividen merupakan inheren dengan risiko operasional, hukum, dan reputasi. Risk register pada area ini dirancang untuk memetakan titik-titik kerawanan tersebut. Pengelolaan risiko register ekuitas dan perubahan modal mencakup 3 dimensi utama. Yang pertama dari risiko kepatuhan regulasi, yaitu setiap perubahan modal harus tunduk pada hukum perseroan terbatas dan regulasi pasar modal bagi perusahaan publik. Dan kegagalan mematuhi prosedur sanksi hukum atau salah prosedur dalam RUPS atau rapat umum pemegang saham dapat membatalkan tindakan korporasi tersebut secara hukum. Lalu yang kedua ada risiko dilusi dan penurunan nilai. Penerbitan saham baru tanpa kompensasi pertumbuhan nilai yang sebanding berpotensi mendilusi hak suara dan nilai ekonomis pemegang saham eksis yang dapat memicu konflik agensi. Yang ketiga ada risiko volatilitas dan struktur modal. Kesalahan dalam menentukan proporsi struktur modal dapat meningkatkan biaya modal rata-rata tertimbang atau weight average cost of capital dan mengancam solvabilitas jangka panjang perusahaan. Melalui risk register, setiap risiko ini dikuantifikasi berdasarkan likelihood dan impact sehingga manajemen dapat menentukan mitigasi yang tepat seperti pengawasan berlapis dan audit kepatuhan eksternal. Selanjutnya adalah identifikasi risiko pencatatan modal yang tidak akurat. Proses identifikasi risiko merupakan tahapan fundamental dalam risk register. Salah satu risiko operasional dan pelaporan paling kritikal dalam ekuitas adalah pencatatan modal yang tidak akurat. Ekuitas seringkali melibatkan transaksi yang kompleks, mencakup komponen seperti modal di setor, agi atau disagi saham, saham premis, hingga saldo laba ditahan. Ketidakakuratan dalam pencatatan modal dapat bersumber dari kelemahan pengendalian internal, kesalahan manusia, atau manipulasi laporan keuangan. Secara akademik dan dampak manifestasi dari risiko ini dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama itu ada distorsi informasi akuntansi, yaitu kesalahan klasifikasi antara utang dan ekuitas, misalnya pada instrumen keuangan hibrida seperti convertible bonds yang dapat menyesatkan para pemangku kepentingan. Nah, hal ini merusak kualitas relevansi dan representasi tepat atau faithful representation dari sebuah laporan keuangan. Lalu yang kedua ada implikasi pada keputusan strategis. Manajemen dan investor mengambil keputusan berdasarkan rasio keuangan seperti return on equity atau debt to equity ratio. Jika basis data modal salah, rasio tersebut menjadi tidak valid yang berpotensi mengarahkan perusahaan pada keputusan ekspansi atau pendanaan yang keliru. Yang ketiga ada pelanggaran asas transparansi tata kelola. Yang berdasarkan prinsip GCG, akurasi informasi adalah hak mutlak pemegang saham. Pencatatan yang tidak akurat, terutama terkait hak dividen atau porsi kepemilikan, dapat memicu sengketa hukum dan meruntuhkan reputasi serta kepercayaan pasar terhadap integritas manajemen. Lalu, ada langkah mitigasi dalam risk register, yang mana untuk mereduksi risiko ini, risk register akan merekomendasikan aktivitas pengendalian berupa pemisahan tugas yang ketat dalam transaksi ekuitas, rekonsiliasi berkala dengan biro administrasi efek, penggunaan sistem akuntansi terintegritas yang terautomasi, serta pelaksanaan audit internal dan eksternal secara independen. Identifikasi risiko kesalahan pembagian dividen. Jadi kesalahan pembagian dividen ini merupakan salah satu risiko yang dapat terjadi di pengelolaan ekuitas perusahaan, yang dividen ini adalah bagian laba perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki. Dalam prakteknya, proses pembagian dividen melibatkan beberapa tahapan, mulai dari penetapan jumlah dividen, perhitungan hak masing-masing pemegang saham, hingga pencatatan akuntansi dan pembayaran dividen. Lalu kesalahan pembagian dividen dapat terjadi karena berbagai faktor seperti human error dalam perhitungan, penggunaan data kepemilikan saham yang tidak diperbarui, lemahnya pengendalian internal, atau kurangnya pengawasan dari manajemen.
Selain itu, kesalahan juga dapat muncul apabila perusahaan membagikan dividen tanpa memperhatikan saldo laba di tahun yang tersedia atau tanpa persetujuan resmi dari RUPS atau rapat umum pemegang saham. Lalu di sini ada contoh risk registernya. Yang pertama, resikonya itu kesalahan pembagian dividen. Penyebabnya salah perhitungan data saham tidak akurat, lemahnya pengawasan. Dampaknya ini kerugian finansial, sengketa pemegang saham dan reputasi menurun, kemungkinannya sedang, tingkat risiko tinggi. Dan saat ini pemeriksaan oleh bagian keuangan, mitigasi verifikasi ulang persetujuan berlapis, audit internal, penggunaan sistem akuntansi, dan penanggung jawabnya manajer keuangan. Lalu ada identifikasi risiko penilaian dan penyajian ekuitas yang salah. Risiko penilaian dan penyajian ekuitas yang salah merupakan risiko yang terjadi ketika perusahaan tidak menyajikan informasi ekuitas secara tepat sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Ekuitas dalam laporan keuangan mencerminkan hak pemilik perusahaan atas aset bersih perusahaan, sehingga penyajiannya harus dilakukan secara akurat dan transparan. Kesalahan dalam penilaian dan penyajian ekuitas dapat berupa salah pencatatan modal saham, kesalahan pengakuan laba ditahan, salah klasifikasi akun ekuitas, maupun kurang lengkap dan pengungkapan merupakan ekuitas dalam laporan keuangan. Di sini ada contoh risk registernya. Resikonya penilaian dan penyajian ekuitas yang salah, penyebabnya kesalahan pencatatan, kurang memahami PSAK dan dokumentasi yang tidak lengkap. Dampaknya salah satu laporan keuangan, temuan audit, dan reputasi menurun. Kemungkinannya sedang, tingkat resikonya tinggi. Pengendalian saat ini review supervisor akuntansi, mitigasi pelatihan PSAK, rekonsiliasi ekuitas, audit internal, checklist laporan keuangan, dan penanggung jawabnya kepala akuntansi. Oke, kita masuk ke pengendaliannya. Jadi ekuitas sendiri itu apa sih? Jadi ekuitas itu adalah hak pemegang saham atas perusahaan. Atau apa sih yang tersisa dari aset setelah semua utang itu dilunasin. Nah, nilainya ini tuh bisa berubah kapan saja. Bisa ketika perusahaan itu menerbitkan saham baru, membeli kembali sahamnya, membagikan dividennya, atau mengkonversi utangnya itu menjadi saham. Nah, setiap perubahan tersebut itu akan memberikan risiko. Dan risikonya ini sendiri itu tidak kecil karena transaksi ekuitas itu biasanya dalam jumlah yang besar dan juga sulit untuk dibalik begitu sudah terjadi. Nah, di sini dilampirkan ada 4 kategori risiko yang perlu untuk diwaspadai. Yang pertama, ada risiko kecurangan. Jadi ini tuh misalnya ada pihak yang menerbitkan saham secara diam-diam untuk menguntungkan diri sendiri atau menyembunyikan kewajiban perusahaan. Kemudian yang kedua ada risiko pelaporan. Nah, ini sendiri tuh maksudnya adalah ketika transaksi ekuitas itu dicatat dengan cara yang salah, sehingga laporan keuangannya nanti itu bisa yang dibaca investor itu tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga ada risiko kepatuhan, yaitu transaksi itu dilakukan tanpa mengikuti aturan OJK atau Undang-Undang PT, sehingga perusahaan itu bisa kena sanksi hukum. Kemudian yang keempat ada risiko operasional. Jadi kalau ini tuh lebih ke kesalahan teknis kayak dividen dicatat 2 kali, konversi utang tidak di jurnal dengan benar. Jadi ini tuh akan memunculkan selisih antar akun. Nah, inilah mengapa ekuitas itu perlu untuk dijaga dengan pengendalian yang baik dan serius. Oke, kita lanjut ke pengendalian preventif pada otorisasi perubahan modal. Nah, pengendalian preventif sendiri itu artinya kita itu udah berusaha untuk mencegah masalah sebelum terjadi, bukan baru bereaksi setelah ada yang salah. Nah, jadi di dalam konteks ekuitas sama kayak yang kita bahas sebelumnya itu, jadi cara utamanya adalah dengan memastikan bahwa setiap transaksi itu sudah melewati proses otorisasi yang ketat dan akurat sebelum dieksekusi. Di sini disebutkan ada 3 prinsip yang menjadi pondasinya. Prinsip pertama adalah segregasi tugas, yang dimana ini tuh artinya orang itu menyetujui transaksi ekuitas itu tidak boleh merangkap sebagai orang yang mencatatnya di buku besar, dan juga nggak boleh merangkap sebagai yang menyimpan dokumennya. Kenapa? Karena kalau misalnya satu orang itu melakukan ketiganya, tidak ada yang bisa ngecek kebenarannya. Jadi ada celah untuk orang ini tuh berbuat curang itu sangat besar. Nah, kemudian yang kedua adalah prinsip 4I principle atau dual control, yang dimana ini tuh artinya transaksi ekuitas itu memiliki nilai material yang harus disetujui minimal oleh 2 pejabat yang berbeda secara independen. Bukan satu orang yang memutuskan sendiri, tapi 2
orang yang memeriksa, kemungkinan lolosnya kesalahan itu akan kemungkinan akan adanya kesalahan atau manipulasi akan terminimalisasi. Kemudian yang ketiga ada dokumen lengkap. Jadi setiap transaksi itu harus didukung oleh dokumen-dokumen yang legal dan juga sah. Jadi kayak ada akta notarisnya, risalah RUPS-nya, persetujuan dari OJK, dan juga perjanjian-perjanjian tertulis. Nah, tanpa adanya dokumentasi ini, transaksinya itu nggak boleh diproses. Nah, kita lanjut. Di sini ada tabel matrik delegasi wewenang di sebelah kanan. Nah, tabel ini tuh menunjukkan siapa sih yang berwenang menyetujui transaksi ekuitas sampai ke nilai berapa. Nah, staf akuntansi sendiri itu tidak punya wewenang sama sekali. Jadi mereka itu cuma menginput data berdasarkan dokumen yang sudah disetujui saja. Kemudian manajer keuangan itu hanya bisa menyetujui dividen interim di bawah 5 miliar. Kemudian ada CFO untuk buyback di bawah 50 miliar. Kemudian direksi secara kolektif untuk penerbitan saham di bawah 500 miliar dan untuk perubahan modal dasar atau transaksi di atas 500 miliar. Ini harus melewati RUPS dan Dewan Komisaris. Nah, intinya semakin besarnya transaksi, semakin tinggi juga level persetujuan yang diperlukan. Nah, ini tuh maksud tujuannya bukan untuk mempersulit, tapi untuk memastikan bahwa keputusan yang besar itu mendapat pengawasan yang sepadan dengan risikonya. Oke, kita masuk ke pengendalian detektif melalui rekonsiliasi akun ekuitas. Nah, kalau tadi kan pengendalian preventif itu tugasnya untuk mencegah, maka rekonsiliasi itu tugasnya untuk mendeteksi. Nah, kenapa sih diperlukan pengendalian detektif ini? Jadi karena sekuat apapun pengendalian preventif yang sudah diterapkan oleh perusahaan, selalu akan ada kemungkinan yang terjadi kesalahan, baik disengaja maupun tidak. Nah, rekonsiliasi akun ekuitas ini itu bekerja dengan cara memberikan catatan internal perusahaan, yaitu saldo di buku besar dengan sumber-sumber eksternal yang independen seperti register pemegang saham, daftar pemegang saham, dan juga konfirmasi dari KSEI. Nah, kalau keduanya ini cocok, berarti catatan yang ini tuh bisa dipercaya. Nah, kalau misalnya ada selisih, berarti ada sesuatu yang harus diselidiki. Kita lanjut. Jadi ini ada 5 langkah yang harus dijalankan saat proses rekonsiliasi akun ekuitas. Jadi yang pertama adalah mengumpulkan data buku besar. Jadi harus ambil seluruh data saldo dan mutasi akun ekuitas dari sistem dan memastikan semua jurnal itu sudah diposting dengan benar dan juga tidak ada yang masih dalam status draft atau tertunda. Kemudian yang kedua, membandingkan dengan register saham. Jadi ini tuh mencocokkan data dengan register pemegang saham resmi. Jumlah saham yang beredar juga nilai nominalnya itu kalau terjadi perubahan itu harus sesuai. Kemudian yang ketiga yaitu diverifikasi ke DPS dan KSI. Nah, ini tuh adalah salah satu langkah yang penting karena melibatkan pihak eksternal yang independen. Karena KSI sendiri itu menyimpan data kepemilikan saham secara terpusat. Nah, kalau angka ini itu berbeda dengan catatan yang ada di internal, berarti ada masalah yang harus segera ditangani. Kemudian identifikasi selisih, yaitu jadi kalau misalnya ada perbedaan itu harus dicatat dan berapa nilainya, akunnya di mana, terus periodenya di mana terjadi, dan gak boleh asal membuat jurnal koreksi sebelum tahu apa penyebabnya. Kemudian yang kelima yaitu menyelidiki penyebabnya dan juga korektif. Jadi apakah kesalahan pencatatan itu biasa atau perbedaan timing atau ada indikasi ketidakberesan yang lebih serius. Nah, setelah tahu, baru dibuat jurnal koreksi dan melaporkannya ke pihak manajemen jika nilainya material. Nah, jadi yang penting sih adalah rekonsiliasi itu bukan kegiatan yang dilakukan setahun sekali saat tutup buku, tapi itu komponen dasar untuk dilakukan setiap bulan. Untuk verifikasi dengan KSI dan DPS itu minimal setiap kuartal dan juga rekonsiliasi itu menyeluruh semua komponen ekuitas dilakukan setiap tahun bersama dengan audit internal. Oke, kita akan masuk materi yang pertama yaitu adalah pengendalian korektif ekuitas. Nah, pengendalian korektif ini dilakukan setelah kesalahan atau kecurangan terdeteksi. Tujuannya sendiri untuk memulihkan saldo ekuitas ke kondisi yang benar.
Nah, di poin pertama ada jurnal penyesuaian. Ini dapat melakukan koreksi formal terhadap salah saji, misalnya salah mencatat nilai nominal saham atau premium atau saham berdasarkan bukti dokumen yang valid. Kemudian poin kedua yaitu restatement atau penyajian kembali. Nah, jika kesalahan material ditemukan pada periode lalu, laporan keuangan periode tersebut harus disajikan kembali sesuai standar akuntansi yang berlaku. Yang ketiga yaitu adalah mekanisme return atau pembatalan. Pembatalan transaksi saham yang cacat, hukum, atau salah eksekusi melalui koordinasi dengan Biro Administrasi Efek. Lanjut di materi yang selanjutnya yaitu adalah lingkungan pengendalian pada siklus ekuitas. Nah, lingkungan pengendalian adalah fondasi dari seluruh struktur pengendalian internal atau KUSO framework yang mencerminkan sikap manajemen terhadap pentingnya kontrol. Nah, di poin pertama ada tone at the top, yaitu komitmen manajemen puncak dan Dewan Komisaris terhadap transparansi dan kepatuhan hukum atau UU perseroan terbatas. Yang kedua adalah kebijakan tertulis yang jelas. Nah, adanya SOP yang ketat mengenai penerbitan saham, pembelian kembali, dan pembagian dividen. Dan di poin yang terakhir adalah integritas dan nilai etika. Ini memastikan seluruh transaksi ekuitas bebas dari benturan kepentingan, terutama bagi pemegang saham pengendalian. Materi selanjutnya yaitu adalah pemisahan tugas dalam ekuitas. Pemisahan tugas wajib dilakukan untuk mencegah manipulasi modal dan salah saji. Fungsi yang harus dipisah antara lain yaitu yang pertama fungsi otorisasi, pihak yang berwenang memberikan persetujuan legal untuk setiap perubahan modal seperti penerbitan saham baru atau pembagian dividen. Yang kedua yaitu adalah fungsi pencatatan. Pihak yang bertugas membukukan transaksi ekuitas ke dalam jurnal dan laporan keuangan. Bagian ini tidak boleh memegang dokumen fisik saham agar tidak ada manipulasi angka. Kemudian yang ketiga adalah fungsi penyimpanan. Pihak yang bertanggung jawab menyimpan dokumen hukum, akta notaris, dan sertifikat saham perusahaan secara aman. Yang terakhir yaitu adalah fungsi rekonsiliasi. Pihak independen yang bertugas mencocokkan catatan akuntansi internal dengan data real pemegang saham di lapangan secara berkala. Oke, kali ini kita akan bahas materi mengenai pengawasan atas keputusan pemegang saham dan manajemen. Jadi salah satu resiko utama pada akun ekuitas itu berasal dari keputusan pemegang saham dan manajemen perusahaan. Nah, resiko itu dapat muncul ketika ada perubahan modal, pembagian dividen, penerbitan saham baru, pembelian kembali saham atau buyback, atau juga penggunaan laba ditahan yang tidak sesuai prosedur. Nah, jika keputusan tersebut itu dilakukan tanpa pengawasan yang memadai, perusahaan itu bisa mengalami salah saji laporan keuangan dan pastinya ada konflik kepentingan hingga pelanggaran terhadap peraturan perusahaan dan pasar modal. Nah, bisa dianalogikan kayak misalnya pengelolaan uang kas bersama itu dalam sebuah organisasi ini. Kalau misalnya ketua organisasi itu menggunakan dana tanpa persetujuan anggota atau tanpa pencatatan yang jelas, maka anggota lain itu bisa dirugikan dan menimbulkan adanya ketidakpercayaan gitu. Nah, itu juga sama bisa terjadi pada perusahaan kalau misalnya perusahaan itu mengambil keputusan terkait ekuitas dan tidak diawasi dengan baik gitu. Untuk mengurangi risiko tersebut itu perusahaan perlu menerapkan pengawasan melalui yang pertama itu persetujuan RUPS terhadap keputusan penting terkait ekuitas, terus ada pengawasan Dewan Komisaris dan Komite Audit, terus ada segregation of duties antara pihak yang menyusun, menyetujui, dan mencatat transaksi ekuitas, serta dokumentasi keputusan manajemen secara lengkap dan transparan. Mitigasi ini tuh penting biar seluruh perubahan ekuitas itu benar-benar sesuai dengan ketentuan hukum, anggaran dasar perusahaan, dan kepentingan pemegang saham. Nah, menurut International Federation of Accountants, pengendalian internal dan tata kelola perusahaan yang baik itu sangat diperlukan untuk menjaga keadilan laporan keuangan dan melindungi kepentingan pemegang saham. Oke, kita lanjut ke materi prosedur verifikasi dokumen perubahan ekuitas. Jadi risiko lain pada akun ekuitas itu berkaitan dengan perubahan data atau transaksi ekuitas yang tidak didukung dokumen yang valid. Misalnya pencatatan penambahan modal tanpa bukti setoran yang jelas. Terus misalnya pembagian dividen tanpa persetujuan resmi. Atau misalnya perubahan struktur kepemilikan saham yang tidak terdokumentasi dengan baik. Kesalahan atau manipulasi dokumen seperti ini itu bisa menyebabkan laporan keuangan menjadi
kurang andal atau tidak andal. Nah, biar bisa lebih dipahami itu, prosedur verifikasi dokumen itu bisa diibaratkan atau dianalogikan kayak proses validasi sertifikat tanah saat jual beli rumah. Nah, sebelum transaksi dianggap sah, seluruh dokumen itu harus diperiksa keaslian, kesesuaiannya terlebih dahulu. Nah, dalam perusahaan juga setiap ada perubahan ekuitas harus diverifikasi agar tidak terjadi kesalahan pencatatan maupun penyalahgunaan wewenang. Terus ada beberapa prosedur verifikasi yang bisa dilakukan oleh perusahaan, contohnya memeriksa berita acara RUPS terkait perubahan modal atau pembagian dividen, terus mencocokkan bukti setoran modal dengan rekening bank perusahaan, memverifikasi dokumen saham dan perubahan kepemilikan, terus melakukan otorisasi berlapis terhadap transaksi ekuitas, serta menyimpan arsip dokumen secara aman dan terstruktur. Nah, selain itu, auditor internal itu juga perlu melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap dokumen perubahan ekuitas untuk memastikan bahwa seluruh transaksi itu telah dicatat sesuai standar akuntansi dan peraturan yang berlaku berdasarkan Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission. Aktivitas pengendalian dan dokumentasi yang memadai itu bagian penting dalam sistem pengendalian internal perusahaan.